Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita bisa kembali lagi belajar PPKN. Nah, sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa, semoga dilancarkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini materi diskusi kita tentang identifikasi jenis hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Nah, sebelumnya Ustazah mau nanya ke Gibran dulu. Apa itu hak dan kewajiban? Apa itu perbedaan antara hak dan kewajiban? Hak itu dari diri kita sendiri, Ustaz. Kalau kewajiban itu wajib dilakukan. Oke. Nah, jadi hak itu adalah sesuatu yang melekat ya di dalam diri kita sesuai ini prinsip hak asasi manusia. Di semua orang dari sejak dia lahir dia sudah memiliki hak asasi manusia. Itu salah satunya itu adalah hak untuk hidup. Nah, kewajiban ini nanti dia mengikuti dengan hak tadi. Jadi hak dan kewajiban itu saling berhubungan. Nah, sini kan judulnya identifikasi jenis hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Nah, kita bahas dulu yang jenis hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Pancasila itu berarti ada berapa silanya? Gibran? 5, Ustaz. 5. Terus saja 5 saja. Nah, kita bahas dulu yang dari yang pertama, itu sila ke-1. Nah, apa itu bunyi sila ke-1, Gibran? Ketuhanan yang Maha Esa, Ustazah. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kira-kira berdasarkan sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, apa jenis hak kita sebagai manusia? Berdasarkan sila ke-1, apa hak kita? Kalau ketuhanan yang Maha Esa ini berarti berhubungan dengan ini ya, agama dan keyakinan. Nah, bagaimana hak kita? Misalnya gini, Gibran agamanya apa? Oh, Gibran tadi terputus ya jaringannya? Ya, Ustazah. Oh, ya. Terputus. Oke. Nah, tadi Ustazah nanya, kan sila ke-1 tadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contoh jenis haknya apa? Berdasarkan sila ke-1. Hak untuk menganut agama. Ya, menganut agama Hak sesuai. untuk keyakinan kita. Sesuai Ya, dengan keyakinan kita. ya betul, sesuai dengan keyakinan kita. Kemudian kalau kewajibannya, Kewajiban kita itu beribadah sesuai keyakinan masing-masing. ibadah, ya betul. Ada lagi? Misalnya sikap kita terhadap penganut agama lain bagaimana? Saling menghormati, Menghormati ya, bertoleransi. betul, toleransi. Jadi sudah jelas ya, hak dan kewajiban yang berdasarkan sila ke-1 itu berhubungan dengan agama dan keyakinan. Ada lagi yang mau menambahkan dari Gibran?
tidak mengganggu agama lain, Ustazah. Ya, betul, itu masuk ini ya, kewajiban. Jadi kewajiban kita itu tidak mengganggu kegiatan ibadah penganut agama lain. Nah, berarti kalau haknya apa? Haknya Kan kewajibannya tadi kewajibannya tadi kan tidak mengganggu kegiatan peribadatan penganut agama lain. Nah, berarti kalau haknya kira-kira apa? beribadah sesuai keyakinan. Ya, beribadah berarti kita bebas ya melakukan kegiatan ibadah. Misalnya kalau kita kan sebagai muslim berarti kita bebas melaksanakan perayaan hari besar, misalnya Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha. Apalagi kalau yang Idul Adha ya, biasanya ada kegiatan penyembelihan atau kurban. Nah, kan di situ kita memiliki hak untuk bebas melaksanakan kegiatan tersebut. Ada lagi? Gibran mau menambahkan? Hmm, nggak ada lagi, Ustazah. Ada. Oke. Kita lanjut ke sila kedua. Nah, apa bunyi sila kedua, Gibran? Kemanusiaan yang adil dan beradab, Ustazah. Betul, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, berarti apa kira-kira haknya sesuai dengan sila kedua ini? Hak kita? Hak untuk berlaku adil. Mungkin ini ya, hak untuk diperlakukan secara adil sebagai sesama manusia. Kalau kewajibannya bagaimana? Kewajibannya Kalau haknya tadi kan diperlakukan secara adil. Nah, berarti kewajibannya bagaimana? Tuh gini, sikap kita terhadap manusia lain bagaimana? kita harus adil terhadap manusia lain. Ya, bisa. Jadi kita tuh harus ini ya, tidak membeda-bedakan orang lain dan beradab. Nah, contoh sikap yang beradab itu bagaimana menurut Gibran? Tidak mengganggu ketenangan orang lain. Nah, betul. Tidak mengganggu ketenangan orang lain. Misalnya kan kalau yang ketika kita bertamu, itu kan kita harus memahami kondisi ini juga, tuan rumah apakah sedang sibuk atau sedang senggang. Nah, kalau sedang sibuk kan otomatis kalau kita bertamu otomatis mengganggu ya, mengganggu kegiatan mereka. Jadi kewajiban kita itu adalah tidak mengganggu aktivitas orang tersebut. Ada lagi Gibran mau menambahkan tentang contoh atau jenis hak dan kewajiban? Kalau ini bagaimana Gibran dengan sesama temannya? Sikap Gibran bagaimana? Saling menghargai perbedaan, Sa, tidak membeda-bedakan, tidak memilih-milih teman. Oke. Masuk ini ya, kewajiban. Nah, kalau hak Gibran sebagai teman, Hak, hmm,
hak untuk diperlakukan adil saja. Benar, kan eh, Gibran sama juga dan teman-teman lainnya itu tidak dibeda-bedakan gitu dalam pertemanan. Oke. Untuk sila kedua sepertinya lumayan bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi ke sila ketiga. Apa bunyi sila ketiga, Gibran? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Nah, kira-kira apa hak dan kewajiban kita sesuai dengan sila ketiga ini? Persatuan Indonesia. Nah, kan ini di Indonesia ya. Menurut Gibran, bagaimana kondisi di Indonesia ini dari segi persatuannya? Kan Indonesia ini banyak ya perbedaan keragamannya, keanekaragamannya dari segi suku, bahasa, golongan, agama, mungkin bahkan sampai ke status sosial mungkin. Nah, menurut Gibran, dengan segala perbedaan itu, apakah kita bisa mendapatkan hak kita maupun melaksanakan kewajiban kita sesuai dengan sila ketiga? Bisa saja. Bisa. Bisa dijabarkan mengapa alasannya Gibran? Karena dalam sila ketiga ini kita dituntut untuk saling bersatu, tidak terpecah belah. Ya. Ya, saja. Berarti itu masuk ini ya, kewajiban ya. Wajib. Iya. Kalau haknya? Haknya hak untuk mencintai budaya sendiri, hak untuk mencintai tanah air. Udah saja. Saya tambahkan ya. Jadi kan istilahnya untuk yang persatuan Indonesia tadi maknanya kan meskipun berbeda-beda tetap satu ya. Artinya misalkan nih Gibran dengan teman berbeda pendapat. Nah, kira-kira bagaimana Gibran menyikapinya? Menghargai pendapat orang lain. Menghargai. Berarti itu kewajiban kita ya. Nah, kalau hak kita berarti apa? Kebalikan dari menghargai. Dihargai. Ya, dihargai. Ya. Karena kan setiap manusia itu pasti memiliki perbedaan pemikiran dan pendapat ya. Selama pemikirannya itu tidak menyimpang, tidak merugikan, masih bisa diterima, nah itu dia masih memiliki hak untuk dihargai. Oke, tadi sudah dijabarkan ya. Untuk haknya berarti kita berhak untuk dihargai. Meskipun kita tadi kan ada ya Ustazah sebutkan kalau di Indonesia ini ada perbedaan suku, bahasa, agama, keyakinan, status sosial mungkin. Nah, jadi kita berhak dihargai meskipun kita berbeda dengan warga warga Indonesia yang lainnya mungkin. Kemudian kalau yang kewajibannya berarti tadi menghargai ya, menghargai perbedaan. Dari Gibran ada yang mau ditambahkan lagi? Mengenai hak dan kewajiban pada sila ketiga?
Oke, kalau tidak ada, kita lanjut ke sila keempat. Apa bunyi sila keempat, Gibran? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ya, terima kasih Gibran. Nah, jadi intinya ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, jadi itu ada kata musyawarah ya. Musyawarah itu biasanya berhubungan dengan apa? Musyawarah jadi biasanya. Gibran pernah ikut rapat? Pernah, Ustazah? Nah, biasanya di dalam rapat itu apa yang terjadi? Perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat. Nah, ketika terjadi perbedaan pendapat itu bagaimana anggota rapat itu menyikapinya? Misalnya ada yang berbeda pendapat tadi kata Gibran. Nah, itu bagaimana sikap anggota rapat? Menghargai pendapat tersebut. Menghargai pendapat tersebut. Tidak merendahkan dia, tidak merendahkan. Ya, betul. Tidak merendahkan ya, meskipun berbeda pendapat. Di intinya dilakukan musyawarah dan pendapat yang atau keputusan yang paling bermanfaat untuk biasanya kan di dalam forum itu biasanya ini ya mencari suara terbanyak atau suara terkecil yang biasanya dipilih. Suara terbanyak. Ya, suara terbanyak ya, karena mengikuti kebanyakan pendapat yang disetujui. Jadi biasanya kalau rapat itu ada voting, mungkin pemilihan antara pilihan A dan pilihan B. Nah, kalau dari segi pemerintahan, kan ada ya setiap berapa tahun, berapa. Kalau pemilu itu berapa tahun sekali? 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Nah, biasanya kan saat pergantian pemimpin itu kan ada pemilihan ini ya, pemimpin baru melalui pemilihan umum. Kan ditentukannya berdasarkan suara ini ya, suara terbanyak. Jadi itu masuk yang mana? Masuk hak atau kewajiban? Bukan. Berarti kan tadi kan kita sudah bahas ya tentang contoh musyawarah itu ada rapat. Nah, berarti di dalam rapat itu apa hak kita? Hak untuk mengajukan pendapat. Ya, bisa mengajukan pendapat. Nah, ada Ihsan. Nah, kalau menurut Ihsan, kan tadi Gibran nyebutkan mengajukan pendapat ya, hak mengajukan pendapat. Nah, selain hak mengajukan pendapat, apa lagi? Berdasarkan sila keempat jenis haknya. Ini kan dalam rapat ya. Tadi kata Gibran salah satu haknya itu adalah mengajukan pendapat. Nah, selain mengajukan pendapat, apa lagi? Menurut Ihsan? Selain mengajukan pendapat di dalam suatu forum, hak kita.
Misalkan ini San, ada perbedaan pendapat. Kira-kira apa hak kita? Memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Saya bisa. Artinya, meskipun berbeda pendapat tadi ya, tetap punya kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya yang berbeda tadi. Ya, kalaunya kewajibannya kira-kira apa? Kewajiban berdasarkan sila keempat. Menghargai orang lain. Menghargai orang lain bisa. Di tepatnya ini hargai perbedaan pendapat dengan orang lain. Ada lagi yang mau menambahkan? Mengutamakan musyawarah. Ya, mengutamakan musyawarah bisa. Ada lagi? Kewajibannya maupun haknya? Ikut serta dalam memberikan suara dalam umum. Bisa itu. Jadi ya. Oke, tadi kata Gibran nih ya, memiliki hak untuk ikut serta. Mungkin dalam pemilu, dalam mengikuti mungkin kalau tingkat RT biasanya ada ini ya, rapat RT gitu nih untuk pengembangan wilayahnya. Mungkin ada acara misalnya kayak 17 Agustusan satu RT. Nah, itu kan dimusyawarahkan ya. Mau lomba apa-apa saja. Nah, untuk sila keempat sepertinya sudah paham ya. Kita lanjut lagi ke sila kelima. Nah, Ustazah minta tolong Ihsan. Apa itu bunyi sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, betul. Terima kasih, Ihsan. Nah, kemudian kita identifikasi lagi. Apa jenis hak dan kewajiban berdasarkan sila kelima ini? Hak kita. Kira-kira apa hak kita? Berdasarkan sila kelima. Keadilan sosial. Silakan Gibran dan Ihsan. Apa jenis haknya? Hak mendapatkan jaminan sosial. Hak mendapat jaminan sosial. Bisa dijelaskan apa maksud dari jaminan sosial ini? Oh, mungkin maksudnya ini ya, kayak jaminan bantuan dari pemerintah ya. Misalnya dari segi beasiswa mungkin, beasiswa pendidikan, kemudian BPJS. Ada lagi yang mau menambahkan? Kira-kira hak kita dalam kehidupan bersosial.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dulu maksud dari keadilan sosial itu bagaimana menurut kalian? Silakan, Gibran. Keadilan sosial itu maksudnya mungkin keadilan yang didapat setiap individu dalam melakukan aktivitas sosial, Ustazah. Bisa. Kalau dari Ihsan, bagaimana Ihsan? Sebagai contoh misalnya, ya. Kalau kuliah itu kan ada dari program pemerintah namanya beasiswa bidik misi. Nah, itu kan salah satu program pemerintah untuk agar generasi penerus masa depan yang terkendala untuk meneruskan pendidikannya, nah, dibantu dengan beasiswa tadi, namanya beasiswa bidik misi. Itu salah satunya haknya apa? Kalau kuliah itu berarti haknya berhak menuntut pendidikan. Ya, pendidikan. Terus misalnya lagi kalau yang daftar kerja. Nah, itu seharusnya dia bagaimana haknya ketika melamar kerja nih misalnya di suatu perusahaan. Misalnya ada 2 pelamar ya. Satu pelamar ini dia orangnya biasa aja. Tingkat ini dari segi penilaian mungkin saat tes dia biasa aja nilainya. Tapi dia punya link atau apa ya, hubungan dengan pemilik perusahaan tersebut. Nah, terus ada lagi yang satunya pelamar kerja. Dia tidak punya link dengan perusahaan yang dilamar ini. Tapi dia berdasarkan hasil tes, dia nilainya paling tinggi. Nah, bagaimana sikap perusahaan harusnya bagaimana sikap perusahaan yang harusnya dia ambil sesuai dengan sila kelima, memilih yang nilai tesnya biasa saja atau tetapi punya link, ada kerabat dengan perusahaan tersebut, atau menerima pelamar yang nilai tesnya paling tinggi tapi dia tidak punya link dengan perusahaan tersebut. Menurut sila kelima, kira-kira perusahaan tersebut seharusnya memilih yang mana? Yang nilai tertinggi, Ustazah. Ya, betul. Nilai tertinggi ya. Dia kalau dia memilih yang nilai yang tertinggi, berarti itu kan pure ya, atau murni dari hasil kerja si pelamar. Kan karena ada, kalau ini ya, misalnya ternyata yang diterima yang nilainya tadi biasa-biasa saja, tapi ternyata dia punya link atau hubungan dengan perusahaan tersebut. Nah, itu kan akan menimbulkan kecurigaan. Oh, kenapa ini? Sepertinya ada manipulasi data. Nah, berarti itu kan sudah
mencoreng nilai sila kelima, yaitu keadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia. Kan terus itu tidak berlaku adil. Karena dia sudah berdasarkan status sosial. Ada lagi yang menambahkan contohnya. Oh ya, atau gini, dari penjabaran contoh tadi, berarti hak kita berarti apa? Sesuai dengan sila kelima. Hak untuk diperlakukan adil. Bisa. Jadi adil di sini tidak membedakan status sosial ya. Nah, kalau kewajibannya berarti apa? Kira-kira apa kewajibannya? Kalau haknya tadi kan kita berhak diperlakukan secara adil, tidak memandang status sosial. Nah, berarti kewajiban kita kira-kira apa? Harus adil. Ya, harus adil juga ya. Dengan tidak membeda-bedakan status sosial. Nah, kayak tadi yang melamar kerja. Berarti murni dari hasil tesnya. Kan karena ada hubungan dengan perusahaan tersebut. Oke. Oke, berarti untuk yang identifikasi jenis hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila sudah ya kita bahas. Nah, berikutnya ini ada lagi identifikasi jenis hak dan kewajiban asasi manusia itu khusus dibahas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, untuk mengidentifikasi jenis hak dan kewajibannya, kita lihat undang-undangnya ya. Kita telaah isi undang-undangnya. Nah, di layar kalian bisa kelihatan undang-undang bisa kelihatan di tempat Ihsan dan Gibran. Bisa kelihatan Gibran? Bisa saja. Oh ya, oke. Kita lanjutkan ya. Jadi di sini ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 ini khusus membahas tentang HAM atau hak asasi manusia. Ini banyak ya pasal-pasalnya. Dimulai dari pasal 1. Di sini ada pengertiannya. Pengertian HAM, pengertian kewajiban. Kemudian di sini ada diskriminasi. Diskriminasi ini berarti masuk ke ini ya. Pelanggaran HAM, penyiksaan ini juga termasuk pelanggaran HAM. Nah, kemudian di sini ada pengertian pelanggaran HAM lagi, kemudian ada ini badan khususnya atau ininya yaitu Komnas HAM.
yang bergerak di bidang segala aktivitas HAM. Kemudian di sini ada asas-asas dasar. Nah, di sini kita mencari atau mengidentifikasi hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang ini ya. Di sini ada yang ini, nah di sini di bab 3-nya ini ada hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia. Yang pertama itu adalah hak untuk hidup. Nah, hak untuk hidup. Nah, berdasarkan undang-undang ini, apa saja lagi hak-haknya terkait HAM? Tadi kan di atas ada hak untuk hidup ya. Apa maksudnya hak untuk hidup berdasarkan pasal ini? Ini kan ada pasal 9. Atau ini aja. Ustazah minta tolong Ihsan. Oh, hilang. Nah, di sini kan ada hak untuk hidup ya, Ihsan. Nah, Ustazah minta tolong bacakan hak untuk hidup ini pada pasal 9 ayat 1 sampai 3. Layarnya bisa kelihatan di tempat Ihsan? Kelihatan aja, Ustaz. Ya, silahkan dibacakan. Ini ada yang ini. Nah, ini yang Ustazah kasih highlight. Setiap orang berhak. Di screen-nya di HP Ulun ini masih identifikasi jenis hak dan kewajiban nih. Oh gitu ya. Mungkin masih loading. Nah. Baik, sini. Sudah kelihatan? Sudah muncul, Ihsan? Pasalnya? Di layar Ihsan bisa kelihatan pasal 9 hak untuk hidup. Bisa sih. Nah, Ustazah bacakan yang ini. Yang ayat 1 sampai 3. Ayat 1. Setiap orang berhak untuk hidup. Mempertahankan hidup dan HP-nya ke air saja. Setiap orang
untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Ya. Ayat 2, setiap orang berhak tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Ya. Ayat 3, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oke, terima kasih San. Nah, jadi pada pasal 9 ini menjelaskan apa itu hak untuk hidup. Nah, kita kan hidup pasti tentunya mencari ketentraman ya, keamanan, kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan secara lahir dan batin. Itu semua itu terdapat sudah tertuang ya, sudah jelas landasan hukumnya di pasal 9 ini. Nah, kemudian kita cari lagi kewajiban. Kewajiban. Nah, sebagai contoh di sini ada pasal 26. Nah, Ustazah minta tolong lagi ke Isan, tolong bacakan pasal 26 ini. Ayat 1 dan 2. Silakan. Ayat 1, setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status keluarga negaraannya. Ayat 2, setiap orang bebas memilih keluarga negaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada keluarga negaranya, serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, terima kasih, San. Nah, jadi kan di sini pada pasal 26, pada ayat satunya dijelaskan haknya mengenai status keluarga negaraannya. Dia berhak memiliki status keluarga negaraan, tetapi dia juga memiliki kewajiban atas status keluarga negaranya tersebut, yaitu harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya dia kewajiban dia sebagai warga negara itu tidak boleh melakukan penyimpangan, pelanggaran, ataupun melakukan kejahatan. Kalau sampai dia melakukan itu berarti dia telah mengingkari kewajibannya. Nah, kita cari lagi yang lain, contoh kewajiban. Nah, ini pasal Nah, ini ada lagi pasal 57. Ustazah minta tolong lagi dengan Isan. Tolong bacakan pasal 57 ini. Ayat 1 sampai 3. Silakan, Isan. Pasal 57 ayat 1, setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 2, setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Ayat 3, orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya. Oke, terima kasih Isan. Nah, jadi berdasarkan pasal 57 berarti pasal 57 ini berarti dia mengarah kemana haknya? Hak apa?
jenis haknya? Kan ada ya, ayat 1, 2, 3. Dari ketiga ayat ini pada pasal 57, nah ini haknya apa saja yang sudah dibaca Ihsan tadi? Sini hak anak ya. Nah, di sini hak anaknya apa saja? Dibesarkan. Kemudian apa lagi, Ihsan? Kan ada dibesarkan ya. Dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing. Nah, ini kan hak anak ya. Berarti siapa yang berkewajiban memenuhi hak anak ini? Untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dibimbing kehidupannya. Siapa yang berkewajiban, Ihsan, untuk memenuhi hak anak ini? Apakah orang tua atau orang lain? Yang berkewajiban mendidik anaknya siapa, Ihsan? Orang tua atau orang lain? Ihsan? Orang tua. Ya, orang tua ya. Dia yang berkewajiban itu adalah orang tua. Oke. Kalau begitu kita masuk ke ini ya, ke penutup, ke kesimpulan. Nah, dari diskusi yang sudah kita bicarakan tadi, apa saja yang sudah diperoleh Ihsan? Yang terlintas di pikiran Ihsan? Kan tadi kita bicara tentang hak dan kewajiban ya. Nah, yang Ihsan ingat apa saja hak dan kewajibannya? Oh ya, oke. Di tempat Ihsan kayaknya ini ya hujan ya. Oke, kalau begitu, jadi kesimpulannya kita tadi sudah membahas tentang hak dan kewajiban hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila dan undang-undang yang khusus membahas HAM itu ada di Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Nah, kan tadi banyak ya jenis hak dan kewajibannya sesuai sila. Nah, salah satunya tadi kayak sila keempat, haknya itu kita berhak mengajukan atau mengutarakan pendapat. Nah, itu hak kita. Nah, untuk kewajibannya itu kita menghormati perbedaan pendapat. Itu salah satu kesimpulannya. Nah, berikutnya ada tugas ya. Tugasnya nah, ini tugasnya ya. Jadi kan kita sudah mengidentifikasi ya jenis hak dan kewajiban dalam Pancasila, kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Nah, itu tulis kembali di buku kalian
hak dan kewajibannya yang berdasarkan 5 sila tadi. Nah, kemudian juga cari lagi, kan kita ada ya tadi ya, mencari hak dan kewajiban di dalam undang-undang ini. Nah, itu identifikasi lagi apa saja hak-hak dan kewajibannya. Oke. Untuk tugas ini ada yang ditanyakan? Atau nanti Ustazah jelaskan lagi mungkin di grup ya, di grup kelas. Kalau ada yang kurang jelas. Silakan Ihsan, ada yang ditanyakan terkait tugasnya? Kayaknya nggak ada Ustaz. Oke. Oke, berarti jawaban tugasnya Ustazah tunggu ya. Oke, Ustaz. Ya. Itu Ustazah mohon maaf kalau ada salah hilaf dan kekurangan. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.